Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Oke, hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis investasi yang populer di Indonesia. Yang ngetren di Indonesia. Yang ngetren, karena kan dari kemarin ngomongin investasi, asuransi, kita bahas yang populer. Oh, investasi yang favorit ya? Iya. Oke. Jadi gini, investasi itu bisa jadi cara untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan. Oh, jadi kalau mau kaya, Investasi. investasi. Jadi investasi itu banyak nih jenis-jenisnya, dapat dipilih sesuai tujuan investasi kita. Oke. Nah, kalau dibandingin sama negara-negara maju, ya memang minat masyarakat Indonesia akan akan investasi itu masih terbilang rendah lah ya. Oh, berarti dibandingkan dunia. Oke, dunia. Oke, investasi itu berarti bukan yang nabung di bank, bukan ya? Iya, tapi yang Di luar itu. iya, misalnya deposito. Oh, yang mau kita bahas Yang ini kita bahas ya banyak, Jadi, ada. makanya dibilang masih rendah karena banyak masyarakat Indonesia lebih memilih Nabung. naruh uangnya di bank, nyimpen uangnya di bank aja. Karena kan dari kecil tahun 90-an, yuk kita nabung. Oh iya, berarti Jadi campaign itu sangat berhasil ya? berhasil dan gak ada yuk kita investasi itu belum Ya, dulu ada lagunya ya, Bang Bing Bung ya? Bang Bing Bung. Kita setel? Iya benar. Kita masukin klipnya ya, jangan Nah, ya. rendahnya minat investasi di Indonesia ini gak lepas memang dari banyaknya kalangan yang masih berpendapat bahwa investasi hanya untuk orang-orang kaya saja. Uangnya berlebih baru. Orang kaya itu mah mainan orang kaya investasi iya. gitu. Jadi paradigma itu walaupun sekarang udah mengalami pergeseran ya, investasi kan sekarang semakin mudah dijangkau. Misalnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah kayak yang sebulan 100.000 itu juga udah banyak. Iya. Jadi hal ini memang berdampak besar pada pertumbuhan investasi di Indonesia. Oke. Dan pendidikan finansial yang semakin merata nih sekarang, Iya, pendidikan betul. dari Pengetahuannya sekolah, ya. pendidikannya, pengetahuannya juga diajarin di sekolah gitu ya, semakin merata masuk dalam kurikulum, itu juga yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi. Iya. Oh, ternyata investasi penting Iya, ya. Oh, selain ternyata nabung. gunanya investasi ini ya di luar nabung ya. Nah, Oke. memang dari tahun ke tahun jumlah investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Bahkan setelah pandemi kita masih grow. Mantep ya. Ya, jadi memang kemudahan dalam berinvestasi yang sekarang jadi salah satunya. Online kan juga sekarang banyak. Benar. Nah, cuman memang modal besar yang kadang jadi penghalang. Cuman kini kan sekarang kan masa ini udah nggak jadi penghalang lagi. Iya, kabarnya udah banyak investasi bisa dimulai dari nominal-nominal yang kecil. Nominal kecil gitu. Nah, teman-teman, investasi kita bagi dua deh. Ini untuk yang basic ya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Oh, secara waktu tujuannya. Iya, jadi banyak instrumen investasi yang tersedia. Itu kita perlu tahu dulu kita tuh pengennya jangka pendek atau jangka panjang. Karena nggak semua instrumen investasi cocok untuk semua investor. Oke. Tergantung kita bahas dulu nih. Kalau dilihat dari jangka waktunya ya, jangka pendek. Nah, yang jangka pendek jenis investasi ini periodenya 3 sampai 12 bulan. 3 sampai 12 bulan. Ya. Oke. Patokannya itu aja lah, setahun ke bawah. Berarti ini bisa dibilang yang tujuan dari mengumpulkan uangnya ini akan digunakan 3 sampai 12 sampai setahun 12 ke bawah bulan. lah ya, Oke. gitu. Jadi jenis investasi ini juga disebut dengan investasi yang sementara atau sekedar ngamanin dana sambil nunggu munculnya peluang investasi lah. Oh, bisa jadi itu atau Iya. punya tujuan tertentu misalnya. Atau pengen punya return yang relatif lebih optimal aja. Jadi memang cuma pengen 3 bulan, berarti cari deposito yang berapa persen, yang bisa bulanan, yang modalnya nggak langsung didepositokan lagi, yang balik ke rekening. Jadi bisa diatur gitu. Contohnya tujuan investasi jangka pendek apa? Itu tadi sebenarnya mungkin untuk ngamanin dana sambil nunggu peluang investasi yang lain. Siapa tahu ada peluang investasi lain. Kalau depan. mau beli gadget misalnya, itu sebenarnya Itu bukan termasuk. investasi dong, itu nitip uang untuk pengeluaran. Itu kayak Oh, iya. nabung, Oh. nyisihin uang untuk tujuan tertentu ya. Iya berinvestasi Tapi untuk membeli sesuatu ya. gadget, untuk beli handphone itu sih jatuhnya ya. Yang disebut investasi adalah waktu masa menabung ya, giliran itu konsumsi ya udah ya. Iya. Kan harus ada tujuannya dong, balik lagi. Yang bisa juga itu 12 bulan daripada nyicil pakai bunga, mendingan nyicil ke belakang dengan dapat bunga sih. Iya. Bisa jadi, juga. Jadi sebenarnya menggunakan investasi kan tadi dengan supaya returnnya lebih tinggi daripada naruh di bank. Iya, dan daripada bayar bunga, kalau kita beli dulu gadget baru bayar kan
Oh Bayar iya nyicil, ya. bayar bunga. Mendingan simpen nyicilnya dulu. di belakang, dapat Iya. bunga gitu Misalnya kan. buat DP beli kendaraan, buat DP beli properti itu juga bisa. Jadi paling nggak harus ada 2 ciri yang bikin instrumen investasi bisa disebut dengan investasi jangka pendek deh. Oke, apa tuh? Yang pertama harus punya kualitas yang tinggi. Nah, yang kedua harus liquid. Liquid itu artinya mudah dijual kembali. Mudah dicairkan. Mudah dicairkan. Iya, Jadi oke. walaupun kayaknya jangka pendek tuh sempurna banget gitu ya, kualitasnya bagus, bunganya tingkat returnnya tinggi, terus liquid, gampang dicairkan kembali, tapi juga ada kekurangannya dibandingin investasi jangka panjang karena ya jangka pendek returnnya pasti jauh lebih rendah. Oh, otomatis ya. Iya. Nah, kalau investasi yang termasuk jangka pendek yang cukup populer sekarang ya reksadana. Oh, reksadana. Di bank ya. sih itu banyak lah. Reksadana, kayak sejenis deposito reksadana, tabungan reksadana, walaupun bahasanya depannya pakai apa, mau pakai kata tabungan atau pakai deposito, belakangnya biasanya dipakein reksadana. Oh, menabung di reksadana. Iya, itu bisa untuk 3-12 bulan. Caranya tinggal datang ke bank aja ya. Tanya di bank. aja Iya. produknya. Yang kedua, investasi jangka panjang. Nah, setiap instrumen investasi yang masuk kategori ini biasanya kurang lebih 1-10 tahun. Oh, lama Sampai ya. 10 tahun. 1-10 tahun ya. 10 tahun gitu. Dan dihitung realisasi returnnya berapa. Jadi nggak sedikit investasi yang jangka panjang itu hanya dibeli tapi tanpa dijual lagi. Oke. Misalnya kalaupun saham tapi dibeli tapi bukan untuk jual beli, didiemin, Oh, dikumpulkan dikumpulin ya. aja. Oh, ditumpuk. Nanti 10 tahun kemudian baru ngitung returnnya bukan per tahun gitu, tapi langsung nanti 10 tahun lagi jadi berapa. Oh, oke, gitu. oke. Tapi konsekuensinya ya resikonya biasanya lebih tinggi. Ada potensi naik, ya bisa. Potensi turun juga bisa sih. Iya, tentunya Gitu. kalau dengan jangka panjang biasanya kecenderungannya menguntungkan. Iya, jadi sebenarnya untuk memaksimalkan potensi dari investasi jangka panjang ini, ya modalnya masih cukup gede juga. Dan bisa jadi rugi di tahun-tahun pertama. Oh, jadi ya yang penting rutinitas dan disiplinnya. Dan kita perlu tahu dulu nanti 10 tahun lagi jadi kayak apa. Gitu kan. Ada potensi rugi di tahun-tahun pertama tapi ya pengetahuan balik lagi sih ya. Perlu ada pengetahuannya dulu. Jadi kalau instrumen-instrumen investasi yang masuk ke kategori ini ya biasanya saham lah. Oh, salah satunya. Saham yang untuk 10 tahun lagi gitu ya, bukan yang untuk trading yang setiap hari. Ya, yang jual beli ya ditradingkan. Nah, kita bahas deh jenis-jenis investasi yang populer nih dan menguntungkan di Indonesia. Oke. Yang pertama, itu ada yang namanya deposito yang paling lumrah. Ini yang paling populer, yang paling populer. sering Orang didengar. tua juga banyak nih. Orang umur 60-70 tahun biasanya di bank nawarinnya pasti deposito. Yang termasuk yang paling liquid. Liquid dan pedagang. Mudah dicairkan. Biasanya nggak perlu tahu resiko apapun, dapat returnnya 6%, sekarang mungkin 4-6% setahun, ya udah gitu. Jumlahnya pasti bertambah. Pasti bertambah dan nggak ada potensi menurun modalnya. Angkanya ya. Angkanya betul. Jadi ini mirip sama tabungan, cuman ya setiap orang investor pemula itu pasti milihnya deposito. Iya. Karena dibandingin tabungan ya bunganya lebih tinggi. Lebih tinggi. Tabungan yang dimaksudnya tahapan ya, tahapan biasa ya. Yang tempat naruh duit aja, tempat transaksi doang gitu. Dan memang ada waktu jatuh temponya. Nggak bisa liquid setiap saat, tapi setiap bulan pasti bisa cair lah. Oh, jadi deposito ini sebenarnya ada pilihan ya, mau di lock atau dikunci berapa lama dananya? Biasanya makin lama bunganya makin gede. Oh. Kalau cuma sebulan sampai 3 bulan bunganya berapa? 6 bulan atau jadi atau bisa tahunan. dibilang kalau di lock 1 tahun misalnya dapat 7%, tapi kalau di locknya 6 bulan bunganya 7,5. setahun lebih kecil dong, 6%. kalau 6 bulan, Iya, ya, 6 bulan. Oh sorry ya, 6 bulan berarti kan setengah tahun. Kalau itu mungkin bunga setahunnya jadi 6,5%. Nah gitu. Jadi walaupun punya suku bunga yang cukup tinggi ya kalau di deposito nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi sewaktu-waktunya juga hitungannya masih bulan lah. Iya. Kecuali ngambilnya tahunan ya gitu. Ya sebenarnya ada caranya kalau teman-teman sewaktu-waktu dana ini ready dan bisa ditarik ya. Kalau yang gue pelajari itu bisa aja misalnya teman-teman punya dana 100 juta ya. Ya. Teman-teman kalau mau lock selama contoh ya selama setahun ya mungkin bisa dipecah depositonya. Maksudnya? Setiap bulan masukin 10 juta, bulan depan masukin 10 juta, tapi di lock setahun teman-teman. Oh iya. Jadi pada saat darurat bulan ini butuh dana. Nah, ada yang jatuh tempo. Cairnya yang 10 juta, Iya. 10 juta itu ya. Iya. Oh iya, Jadi itu bisa juga jadi sih. strategi ya. Oh iya Ya benar. daripada taruh 100 juta semuanya.
di lock 1 tahun. Ternyata di bulan ke-6 ke-7 kita butuh. Kalau kita paksa cairin, biasanya nggak ada bunganya. Rugi bunga. Iya, bunganya nggak dapet. Padahal kita udah lock selama 6-7 bulan. Iya. Ya, itu. Iya betul, bisa jadi. Ya, Nah ini itu buat deposito. Ya. Nah yang emas nih yang kedua. Sekarang emas Oh, yang banyak kedua banget. emas. Nah dari zaman dahulu kala kan. Iya. Dari zaman nyimpen emas di tanah kan. Nah Betul. jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan jenis investasi fisik ini, emas itu memang pilihan yang cukup menarik Oh ya, dan tentunya menjanjikan. emas ini bukan perhiasan ya, tapi Oh, iya. emas logam mulia ya. LM betul. Ya kalau teman-teman datang ke apa ya? Antam ya. Iya. Ke toko emas belinya logam mulia ya. Banyak yang kok dia- sekarang logam mulia dijadiin kayak kartu ATM kan, tanda terima Di kasih. press bilangnya. Di press. Ya, dan kemasannya. pressnya itu bisa untuk kado juga sekarang kan. Ada juga. Ada selamat ulang tahun, menempuh hidup baru, Iya. gitu-gitu. Dan pecahannya udah banyak yang kecil-kecil ya. 0,1. Oh 0,1 ada Ada juga ya? 0,1, 0,25, 0,5. Kalau dulu tuh pecahannya 1 gram, 2 gram. Iya. 1,5. 1,5. 2,5, 5, 10. ya kelipatannya ya. Iya, gitu. Kalau sekarang banyak yang kecil-kecil dan sebagai pengganti angpau. Bisa ya karena yang tadi ada 0,1 Iya, ya. ngadoin gitu. Jadi memang kalau emas ini kan dinilai dari beratnya. Dan sebenarnya mesti ada tempat menyimpan sih kalau emas. Oh, Kelemahannya. iya. Jadi dibutuhkan iya. tempat buat menyimpan ya, karena Iya. ini bentuknya fisik ya. Iya, dan ya bisa dicuri juga sebenarnya. Oh, iya. Jadi bisa hilang, bisa dicuri. Wah, lupa taruh di mana. Wah, itu sih keterlaluan. Duitnya nanti banyak banget. Iya. Nah, jadi memang sekarang aja nabung emas kan di platform-platform tertentu bisa mulai dengan misalnya Rp100, Rp1.000 gitu bisa. Oh iya, ada beberapa platform yang kita Iya. mungkin mencicil. Nabung emas Nabung namanya. emas. Nanti Iya. kalau dananya sudah cukup buat ditukarkan emas fisik, dia bisa sama 0,1 misalnya ya. Iya. Atau sudah dikumpulkan sampai seharga 1 gram, itu bisa minta emasnya, Iya, gramnya. diambil emas 1 gram. Itu emas udah lumrah lah ya kalau emas di Iya. Indonesia. Emas untung nggak? Ya, biasanya secara jangka panjang untung ya. Nah. Sedikit cerita tentang emas ini. Dulu zaman gua kuliah nih. Nah, Zaman gua kuliah ya. waktu tahun itu, dong, tahun Pak. berapa ya? Bentar, ingat dulu ya. Udah lama soalnya kuliah. Tahun 2000 atau tahun 99 ya? 2007 lu kuliah. 2001 kuliah ya. 2001. Hah? lulus- Iya berarti 2001 betul. Iya. Iya, 2001. tahun-tahun segituan ya. Iya 2001 benar 2001 lah. Ya, 2001 ya gue kuliah ya. Gue tuh nemenin temen gue. Beli ya. emas. Beli emas ya tahun 2001 ya. 99 atau 2001. Iya. Tahun 2001 lah ya. Gue nemenin temen gue beli emas buat pacarnya. Oh iya. Wah. Bedanya Berapa? gue kuliah, dia tidak kuliah tapi buka toko. Berapa? Nah, zaman itu emas 1 gram 99.000. Oh iya. Iya. Tahun itu. Coba bayangin teman-teman sekarang ya, ini video dibuat tahun 2022 ya. Berarti kalau tahun Sekarang- 2000 ya 22 tahun yang lalu. Iya, emas. 100.000, anggap 100.000 segram. Iya. Sekarang sejuta. Iya, ya persisnya 10 sekitar kali lipat. kemarin terakhir 915.000 lah dengan turun naik ya. Ya 900.000 aja dari 100.000 kan 9. Iya. Jadi kurang lebih perkembangan seperti itu ya. 20 Jadi tahun 10 kali lipat. iya makanya ya. Berarti kalau beli sekarang sejuta, 20 tahun lagi 10 juta Iya. segram. Bisa jadi 90 kan iya, 100.000 jadi sejuta. jadi 1 juta iya. tambah 01 dong. Iya. Ya jadi bayangkan ya, bisa seperti itu ya. Memang secara jangka panjang ya, emas ini harus secara jangka panjang baiknya. Ya, jadi mikir ya. Gua waktu itu yang ngumpulin emas gua 2014. 2014. 2015-an lah ya. 2015-an 7 tahun lalu itu harganya nggak nyampe gope. Gue inget banget soalnya belinya per 5 gram. Oh oke. Oh iya dulu sebelum membeli rumah. 480, 400 berapa. Gue juga berarti tahun 2010-an memang pernah beli emas itu masih di angka 400 ribuan. 400 ribuan. Iya benar. Bentuknya tapi per 5 gram gitu kan. Jadi cuma 2,5. Sekarang setiau lu sejuta. Iya. Ya itu 7 tahun ya? Iya. 7 tahun aja double. Iya. Berarti kurang lebih selama 7 tahun 100% kenaikannya. 100% ya kurang lebih. Ya, Ya, jadi- itu emas nih. Ya itu emas ya. Tentunya bukan emas-emas yang emas-emas ya. Bukan emas-emas yang Jawa Mas ya. Leo. Mas Leo gitu ya. Itu bisa menguntungkan bisa merugikan juga ya. Apakah jadi tergantung. biaya? Tergantung betul. Ya, Oke.
Tapi kalau iya, biasa yang lebih menguntungkan daripada emas, Om. Oh itu investasi berikutnya ya. Potensinya lebih tinggi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang ketiga, biasanya orang Indonesia itu senang properti. Properti. Investasi properti itu ya mungkin mirip-mirip lah, ada miripnya sama emas karena bentuknya fisik kan. Ada fisiknya. Jadi nilainya juga ngalamin peningkatan, Ada bangunannya, ada bangunannya dan relatif peningkatan, walaupun sih kita nggak ngomongin semua nih ya. Ada nggak yang nggak naik-naik ya, ada juga. Ada sebenarnya, ada nggak yang resikonya rendah lah kalau properti karena bisa dijual lagi ya, belum tentu juga. Tapi ini lumrah di Indonesia tuh, orang nyimpen duit lah, ngapain beli rumah, udah punya rumah buat naro-naro duit lah gitu. Jadi beli rumah lagi. Iya, karena kecenderungannya nanti bisa disewakan atau diharapkan nilainya naik. Atau misalnya buat anak gitu, jadi buat diwariskan, tapi bentuknya rumah lah gitu, tanah, rumah. Jadi memang ada beberapa model investasi properti yang bisa digunain. Yang paling sederhana kan beli tanah, bangun di atasnya. Jadi dijualnya harganya udah lebih tinggi deh gitu. Dijual atau disewakan ya. Jadi tentunya teman-teman ini butuh pengetahuan ya, butuh informasi ya. Betul. Karena katanya kalau properti itu yang penting lokasi ya. Semakin bagus lokasinya, kecenderungan nilai investasinya lebih naik, ya akan lebih besar peluangnya. Iya. Gue lokasinya bagus, tapi peluang dijualnya nggak bagus. Peluang dijualnya itu. Ya karena masih ada pembangunan lagi di situ. Iya, bisa jadi itu daerah masih berkembang, masih akan berkembang. Iya, lokasinya bagus, fasilitasnya bagus, semuanya bagus. Tapi dia berkembang terus kan. Banyak yang yang masih jual ya, makanya semuanya itu tergantung ya, harus benar-benar dipelajari ya. Atau yang kedua misalnya bisa nyewain properti untuk jadi aliran pemasukan, misalnya beli rumah, beli apartemen mungkin. Iya apartemen, tapi sekarang suka udah overpriced lah rumah misalnya. Rumah 1 miliar, disewain paling berapa belas juta, misalnya rumah 500 juta deh disewain paling 10 juta setahun. Memang kalau 10% harusnya 500 juta tuh kan 50 juta. Iya, jadi returnnya terlalu kecil buat balik modalnya ya. Anggap deh rumah 2 miliar gitu ya, rumah yang harganya 2 miliar. Misalnya sewain berapa? 50 juta doang. Harusnya 200 juta. Iya harusnya. Iya, misalnya beli 3 miliar disewain 50-60 juta doang ya dong. Atau ada beberapa orang-orang yang mengambil investasi properti ini buat di masa pensiunnya. Contoh dia membeli tanah, membangun bangunan yang bisa disewakan jadi tempat tinggal, kos atau petakan-petakan. Makanya ini juga tergantung tujuannya kan. Kalau emang pengen nanti supaya anak gue sekarang umurnya masih 10, supaya umur 30 nanti dia kalau berkeluarga gue kasih dia rumah satu-satu. Tapi kan sekarang ya udahlah, daripada nggak kepake sewa-sewain dulu deh. Bukan berapa menguntungkannya, tapi ya buat ngejagain itu rumah aja. Iya sekalian ya, karena kalau properti itu kalau didiemin aja rusak, nggak dirawat bisa rubuh ya katanya. Gitu nggak ada cinya. Sebenarnya nggak ada aliran udara yang masuk, lembab lah, banyak kotoran, tumbuhan gitu kan. Iya benar-benar. Nah jadi sebenarnya investasi ini walaupun resikonya rendah adalah aset yang bisa rusak oleh waktu. Ya, jadi ini memang kecenderungannya juga ini adalah asuransi yang jangka panjang. Ya, dan perlu walaupun gak disewain ya tetap perlu uang untuk ngerawat. Iya. Maintenance-nya. Jadi ya udah, ini juga yang perlu dipertimbangin saat mau jual atau beli properti. Jadi kalau deposito tadi maintenance-nya biaya administrasi. Emas itu maintenance-nya adalah tempat menyimpannya, yang mungkin orang menyiapkan tempat biasanya di bank SDB. Nah, atau sama harga jual sama beli kan beda kalau emas. Iya, itu potongannya. Nah, kalau yang properti ini maintenance maintenance bangunannya. Ya kalau tanah ya mungkin maintenance-nya lebih kecil kan. Iya, bayar pajak juga. Iya, ada biayanya juga kan. Iya, properti juga bayar pajak. Dan kalau didiemin terus bisa jadi ditempatin orang. Biasanya kalau nggak di tembokin, nggak dipagerin ya, itu ya kalau kita suka lihat ya. Iya gitu. Oke. Nah yang keempat, yang lumrah juga nih di kota-kota besar tuh saham. Saham. Potensi investasi ini resikonya memang tinggi, makanya perlu pengetahuan yang cukup tinggi sih. Jadi ini high risk high return, butuh pengetahuan. Jadi saham sebenarnya kan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Benar. Saat kita beli saham, pada dasarnya kita memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan yang ngeluarin saham tersebut. Ya, betul, kayak kita. Nah, jadi semakin banyak saham yang kita beli, semakin besar juga persentase kepemilikan perusahaan yang bakal kita dapetin. Ya, jadi kita nih orang-orang di awam ya, bisa nggak sebagai kepemilikan saham perusahaan Astra? Bisa. Beli. Jadi mungkin kita punya 0,00001
dari perusahaan Astra Dari ya. 100%. Iya. Nolnya udah Iya kan tergantung Iya. saham yang beredar berapa, tapi bisa nggak? Bisa. sejuta. Iya. Nah, keuntungan Ya. dari saham ini biasanya ya dari kenaikan harga sahamnya. Bisa juga atau dari dividen Ya. perusahaannya. Jadi pertumbuhan nilai saham itu sendiri Iya. kan gitu. Jadi Dan ada dua tadi. Yang Iya. pertama, kalau perusahaannya berkembang harga sahamnya naik, kita bisa jual harga sahamnya berarti dengan harga lebih tinggi. kita untung selisihnya. Untung selisihnya. Atau Bisa kita juga. mempunyai kan, karena kita mempunyai 0,0001%. Iya. Ada beberapa perusahaan yang membagikan keuntungannya dividennya. bagi dividen Iya. namanya. Dan teman-teman bisa dapat itu. Dan itu kan dividen sendiri diambil dari return yang diperoleh perusahaan. Iya, Memang dari keuntungannya. keuntungan Iya. perusahaan. Ya tapi nggak semua, balik lagi ya, nggak semua perusahaan bagiin dividen ke Iya. investornya. Makanya kalau untuk saham pengetahuannya memang perlu Nah, ini ditingkatkan. teman-teman butuh cari informasi, butuh tahu pengetahuannya. Tapi ini salah satu yang juga favorit ya. Apalagi di masa pandemi kemarin. Oh iya, Wah, banyak tuh kan yang ini jadi trader investor, dadakan. iya, ini banyak sekali ya. Jadi sebenarnya jika dibandingin dari beberapa investasi sebelumnya ya resiko saham ini yang paling tinggi. Deposito, rumah, emas. Chance mendapatkan keuntungannya juga lebih tinggi. Iya. Nah, butuh pemahaman dan analisa yang cukup dalam lah sebelum mutusin untuk beli saham sebuah perusahaan. Yang paling gampang ya yang saham-saham misalnya top 5 lah. Iya. Yang berkembang kan. Yang dibilang blue chip. Blue chip. Ya, pokoknya pesan dari kita teman-teman, untuk investasi itu semakin tinggi kemungkinan return yang didapatkan, tentunya risikonya akan semakin besar. Ya, paling gampang ya kalau mau ya itu nabung saham blue chip, udah gitu Iya, aja. iya. Jadi ngeliatinnya informasinya yang nggak terlalu cukup banyak, tapi ya potensi resiko jebloknya Iya, juga rendah, saham-saham- untungnya juga ya nggak tinggi banget sih. Saham-saham blue chip itu adalah perusahaan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang Nomor- besar. Ya, biasanya dia ada top 50, top 40 ya. Ini Topnya perbankan, ya, topnya contohnya perusahaan. BCA, BRI ya. Kok Consumer BBRI? goods. BBRI kok itu ini ya kode sahamnya ya. Oh, ya. Dan maksudnya Indofood, PT Indofood, Astra, yang seperti itu teman-teman. Oke. Yang kelima nih, selain next, saham yang ada kelima. reksadana. Ini juga favorit. Banyak dijual di marketing bank. Jadi apa itu reksadana? Pokoknya secara sederhana nih ya, reksadana adalah instrumen investasi di mana dari beberapa investor dikumpulin dijadiin satu, baru diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Kasarnya mah calo lah. Oh, dia oke. Lo nggak ngerti ya? Misalnya nggak ngerti main saham kan, nggak apa-apa. Gue kumpulin, gue punya nih, dan teman-teman gue punya pengetahuannya. Mau nggak taruh duit, percayain duit di kita, ntar duitnya kita yang split-splitin. Iya, jadi reksadana itu biasanya ada namanya reksadana ABC. Nah, isinya itu adalah campuran dari saham-saham tadi. Jadi ada namanya manajer investasi atau Nah, manajer investasi. atau sekuritasnya yang dia membuat kombinasi antara misalnya dari satu reksadana isinya dari 100% reksadana 20% misalnya saham Astra, 30% saham dari Indofood. Ada yang bentuknya kayak pendapatan tetap, yang Iya. resikonya Iya. justru untuk meminimalis Oh ya, kalau yang tadi kita bilang adalah reksadana saham. Tapi ada juga reksadana campuran. campuran. Ada lagi reksadana obligasi. Oh iya, mainnya di sekitaran obligasi. Itu adalah campuran, obligasi negara. Reksadana indeks. Ya, reksadana indeks itu lebih ke reksadana saham ya. Nah ya itu potensi resikonya beda-beda lah. Nah jadi- itu ada yang ngejelasin lebih Nah, enak. itu perlu teman-teman kalau mau masuk ke instrumen investasi itu mesti tanya, karena Nah. reksadana sendiri ada tadi pembagiannya, reksadana pasar uang, kecenderungannya seperti deposito. Tapi lebih menguntungkan dari deposito. Nah, karena apa? Kita bahas di lain kesempatan ya. Panjang itu. Ya, panjang karena yang kedua ada reksadana obligasi ya. Nah, itu berhubungan dengan surat utang, baik surat utang negara atau surat utang perusahaan. Ya. Itu yang ketiga adalah campuran. Yang campuran itu adalah campuran antara pasar uang, yang obligasi tadi dan reksadana saham. Nah, Iya, tentunya- jadi resiko dan potensinya Iya. beda-beda. Dan Tapi masing-masing enaknya punya profil Ada itunya. marketingnya. Iya. Jadi kalau saham kita main sendiri kan kita cari tahu sendiri. Kalau ini tuh ada marketingnya, ada calonya. Iya. Jadi dia mereka bisa- udah bikinin kombinasinya. Nah, dan bisa dijelaskan ini tuh apa Iya, gitu. iya. Dan teman-teman perlu minta tahu, minta informasi. Dan dia bisa masih tahu
profil resiko kita, pengennya yang apa, disesuaikan, bener. jangka panjang apa gitu kan. Kalau datang nanya pengennya ini untuk di locknya kira-kira 5-10 tahun gitu-gitu. Jadi ada agentnya lah. Ya, jadi reksadana itu sendiri kita ambilnya tergantung balik lagi jangka tujuannya berapa lama kita mau mengumpulkan uang itu. Dan ada mentornya sih. Jadi kalau yang belum ngerti sahamnya ada mentornya, kalau jadi lebih paham lah ya. Gitu. Nah, ada juga nih yang namanya peer to peer lending. Nah, gue juga agak peer to peer. Jadi peer to peer itu yang tergolong masih cukup baru di Indonesia. Iya, betul. Tapi popularitasnya melejit tuh. Iya. Karena ada kejelasan hukum dan sebenarnya ada kemudahan aplikasi-aplikasi gitu. Kemudahannya ditawarkan. Jadi hal ini dilihat dari banyaknya perusahaan fintech lending yang menjalankan model bisnis kayak gini nih. Dan jumlah uang yang berputar juga terus bertumbuh sih. Jadi pada dasarnya kita minjemin uang kepada pihak yang membutuhkan, entah itu individu ataupun badan usaha, sama kayak pinjaman dari bank lah. Nah, returnnya berdasarkan dari bunga pinjaman yang telah disepakati bersama. Iya, jadi intinya peer to peer lending itu kita menggunakan aplikasi, di mana aplikasi ini bertugas mempertemukan antara orang yang butuh pinjaman tapi dia tidak minjam ke bank karena banyak prosedurnya dan mungkin bunganya cukup besar. Nah, mempertemukan mereka dengan mungkin teman-teman yang punya uang lebih yang daripada simpen di tahapan bank. Dan gak ngerti kecil, saham juga. Iya, tapi mau deh pinjemin tapi ke badan hukum yang jelas. Nah, disitulah peran peer to peer lending. Jadi ini sama kayak kamibisa.com ya. Cuman itu kan yang membutuhkan sama donatur. Iya. Dia di tengahnya ambil komisi dong. Sama, iya. Cuman bedanya ini bisnis, yang itu adalah itu sumbangan. namanya pinjaman untuk konsumsi. Oke. Kalau ini sebenarnya peer to peer lending ada juga pinjaman untuk konsumsi. Jadi untuk jalan-jalan, maksudnya untuk biaya hidup. Buat membeli sesuatu itu ada. Jadi, balik lagi ini suatu hal yang cukup menarik di mana karena buat kita orang yang mau berinvestasi ini returnnya bisa lebih besar daripada tahapan di bank, bisa lebih besar daripada deposito. Nah, tapi teman-teman memang perlu kalau sudah mendaftarkan diri ke sini, teman-teman harus melihat profil peminjamnya. Di situ si apps ini memberikan informasi bahwa si orang mau pinjam ini tujuannya buat apa. Kemampuan mengembalikan dananya. Iya, tujuannya buat apa, berapa besar dana yang dibutuhkan ya. Bahkan untuk misalnya badan usaha yang untuk untuk mengerjakan proyek bisa aja dia menampilkan ini loh surat order di pabrik kami yang akan jalan, makanya kita butuh dana sekian. Untuk meyakinkan si pemilik modal. Iya, dan biasanya memang semakin track record orang ini membayar kembali hutangnya semakin bagus, jadi returnnya yang kita dapat mungkin akan semakin kecil. Tapi tetap di atas. Yang semakin pasti semakin kecil. Iya, semakin beresiko ya tetap aja semakin besar. Biasanya yang cukup besar tuh kredit konsumsi. Beli motor. Iya, mungkin beli motor. Tapi ada juga mungkin ibu-ibu di pedesaan yang butuh modal buat dagang. Nah, di situ jadi canggih ya, pedesaan peer to peer, maksudnya nyampe masuk, gitu, kan masuk. Dia mendaftar. Kadang-kadang di sana ada orang yang galang. Ada. Maksudnya di pedesaan masuk loh peer to peer lending, ada yang menjelaskan tentang model bisnis ini gitu. Iya, jadi ini benar-benar teman-teman. Nah, di situ informasinya banyak. Jadi teman-teman bisa nonton di YouTube kayak di kita ya, atau nonton di YouTube yang khusus benar-benar bahas peer to peer. Nah, harus ini ya, karena katanya ada juga yang menawarkan suku bunga pinjaman bisa sampai 18% setahun. Iya, di bisa. Peer to peer lending. Bisa ya. Gitu. Mantap ya, ya, kan? mantap ya. Jadi ini alternatif investasi yang sekarang favorit nih yang teman-teman. Iya, favorit kalau di mau Indonesia. coba pelajari lebih dalam. Betul. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktu buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.